Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang sedang sakit hari ini? Tidak ada ya. Sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti hari ini sehat semua ya? Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya untuk cek kehadiran hari ini. Ahmad Swaifil, Anissa, Aprilimia, Atofia, Bagustri, Dahlia, Dayadi, Dede, Uswatun Hasanah, Muflih, Muhayaroh, Musnadil, Nur Ajijah, Nur Gilang, Rizky Febriansah, Suadah, Windy, Juhaidah. Baik, berarti hari ini lengkap semua ya. 11 TKJ 3 hadir semua, alhamdulillah semuanya lengkap. Oke, kita cek kerapian dulu ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Cek kerapihan mulai dari baju kalian masing-masing. Coba dicek apakah sudah rapi. Untuk yang perempuan coba dicek dulu kerudungnya udah rapi belum. Biasanya perempuan kerudungnya suka berantakan ya. Ya, apalagi ini kita belajarnya di jam siang ya. Jangan lupa juga dicek mejanya, coba ada sampah nggak? Kalau ada sampah dibuang dulu keluar. Udah bersih ya? Oke, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang DNS server atau Domain Name System. Untuk capaian pembelajarannya,
Pada akhir fase F, peserta didik mampu menjelaskan konsep, menginstalasi, mengkonfigurasi, dan menguji konfigurasi DNS server. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan konsep DNS server. Yang kedua, peserta didik mampu menginstal dan mengkonfigurasi DNS server. Yang terakhir, peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi DNS server. Model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu Project Based Learning atau PJBL, yang dimana nanti kalian akan membuat project secara berkelompok. Itu ya. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya ya, Bapak akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, coba masih ada yang ingat nggak? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Coba, ya silakan Windy. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang konfigurasi IP address. Ya, tepat sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang konfigurasi IP address, yang dimana IP address itu menjadi hal yang penting ketika kita akan membuat suatu layanan server. Untuk apa? Untuk menghubungkan klien dan server ya. Jadi klien agar bisa terhubung dengan server itu kita harus mengkonfigurasi IP address terlebih dahulu ya. Nah, coba satu lagi Bapak pengen tanya, masih ingat nggak materi pada sebelumnya apa yang kalian ingat ya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konfigurasi IP address. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address, perintah apa yang harus kita lakukan? Perintah apa yang harus kita lakukan ketika mengkonfigurasi IP address? Ya, silakan coy. Ya, tepat sekali. Ya, terima kasih. Jadi ketika kita akan mengkonfigurasi IP address, kita harus mengetikkan perintah nano etc network interface ya. Baik. Sebelum kita lanjut, Bapak akan memberikan sedikit kata-kata motivasi yang sudah Bapak kutip dari seorang pendiri perusahaan ternama ya. Nah, ini bisa kalian lihat di depan. Ada yang tahu foto siapa ini? Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Foto tersebut adalah Steve Jobs, pendiri dari perusahaan Apple. Ya. Ini adalah foto dari Steve Jobs, ya, pendiri dari sebuah perusahaan Apple. Walaupun Steve Jobs ini sudah meninggal, tetapi jasa-jasanya sampai saat ini masih banyak yang menggunakan. Ya, nah, jasa-jasanya itu apa? Berupa produk. Ya, ada apa aja produknya? Ada iPhone. Kemudian ada apa lagi? Apple. Ada MacBook. Kemudian ada apa lagi? Ada iPad dan sebagainya. Ya. Nah, ini kata-kata motivasinya yang sudah Bapak kutip ya. Komputer dan software yang akan dikembangkan akan merombak cara kita belajar ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya bahwa zaman dulu sebelum kita dalam sehari-hari tidak menggunakan komputer, hal yang biasanya akan kita gunakan itu menjadi hal yang sangat susah ya. Dengan adanya teknologi kita menjadi sangat terbantu. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak dulu sekolah ya, seperti kalian SMA, Bapak ingin belajar ya, tentunya Bapak harus datang ke toko buku membeli buku yang ingin Bapak pelajari. Beda halnya dengan sekarang. Nah, kalau sekarang kan kalian tinggal buka komputer, kalau ingin belajar kan tinggal buka komputer, kemudian browsing mencari materi atau pelajaran yang ingin kalian pelajari. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya motivasi untuk kita hari ini adalah gunakanlah teknologi dengan baik ya, gunakanlah teknologi dengan hal yang positif. Kalau ada teknologi yang sekiranya tidak baik, tidak usah kalian pergunakan. Itu ya. Iya, Pak. Oke, kita speaking dulu ya, supaya nanti kalian belajarnya lebih fokus lagi, ya, lebih konsentrasi lagi ya. Nah, kita speaking dulu. Nah, ya, ini aturannya, ya, sebut warnanya, jangan
tulisannya. Nah, kita akan menyebutkan warna-warna yang nanti akan ditampilkan. Bisa dimulai? Bisa. Siap? Siap. Oke. Ini ada contohnya. Kuning dibaca hitam. Ada ya, Pak? Oke. Nah, ini level mudah dulu. Silahkan. Kalian bisa lihat di depan. Warna apa? Kuning. Hijau. Hijau. Ungu. Biru. Hitam. Ungu. Biru. Oke, tadi level mudah, sekarang sedang ya. Warna apa ini? Ya. Biru. Ungu. Pink. Orange. Kuning. Merah. Masuk ke level sulit. Lebih konsentrasi lagi. Merah. Kuning. Hijau. Ungu. Pink. Biru. Hitam. Ungu. Merah. Hijau. Ungu. Kuning. Merah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya, perhatikan konsentrasi kalian, fokus kalian mencapai 90% ya. Baik, selanjutnya sini ada pertanyaan pemantik ya. Siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan DNS server? Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Ipil. Saya akan menjelaskan tentang DNS server. DNS server adalah sistem yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Bapak akan menyampaikan terkait materi dengan DNS server. Ya. Di sini dijelaskan bahwa DNS server adalah sebuah layanan untuk menyediakan penerjemahan alamat IP menjadi nama yang lebih mudah diingat. DNS sendiri menyediakan penerjemahan dua arah dari IP menjadi nama atau dari nama menjadi IP. Ya. Jadi sebuah website, ya, contohnya seperti youtube.com, facebook.com, itu merupakan alamat dari sebuah IP address yang diterjemahkan oleh sistem DNS menjadi nama domain. Agar apa? Agar mempermudah kita sebagai klien ketika akan mengakses sebuah website. Nah, sekarang Bapak tanya, lebih mudah mana, menghafal angka atau menghafal nama? Nama. Mudah menghafal nama kan? Ketika kita akan mengakses website, misalkan youtube.com. Ya, ini contoh IP dari youtube.com, misalkan 142.168.114 ya, atau 14. Untuk Facebook 157.240.22.35. Nah, bisa kalian bayangkan ketika kalian ingin membuka YouTube, yang kalian ketikkan di browser adalah alamat dari IP address, ya kan? Berapa banyaknya angka-angka dari IP address, ya kan? Ketika kalian akan menghafal alamat website dengan IP address itu akan menjadi hal yang sulit ya. Mending kalau misalkan cuma satu alamat websitenya ya. Misalkan ada 10, itu kan sangat sulit dibandingkan kita mengingat sebuah nama ya. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika kalian ingin menelpon, ya kan, apa yang akan kalian lakukan? Sudah pastikan kalian akan membuka kontak, mencari nama kontak. Tidak mungkin kalian mencari nomor
kontak. Misalkan kontak kalian ada katakanlah 30 ya, 30 nama kontak. Misalkan Ipil ingin menelpon atau via, ya, apa yang akan cari dalam kontak itu? Tidak mungkin yang mencari nomor teleponnya, yang jelas yang dicari adalah apa namanya, ya kan? Itu agar mempermudah kita dalam mengakses alamat website ya, sama juga mengakses tadi nomor telepon ya menggunakan nama. Baik. Selanjutnya ini ada cara kerja DNS server ya. Yang pertama di sini ada klien atau laptop, yang kedua ada server DNS, yang ketiga ada server web ya. Cara kerjanya di sini klien meminta domain kepada server DNS atau DNS server ya. Misalkan klien meminta domain youtube.com, kemudian server DNS atau DNS server ya, mencari ada nggak domain yang dipinta oleh klien tadi, youtube.com. Misalkan ada, DNS server akan mengembalikan atau mengirimnya lagi kepada klien bahwa youtube.com ada di DNS server. Nah, setelah ada, klien akan mengirimkan ke web server agar youtube.com bisa terbuka halaman websitenya ya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan materinya, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang tadi Bapak sampaikan. Ya, silakan. Misalkan klien meminta domain yang diinginkan tetapi tidak ada, itu bagaimana? Tadi kalau ada pertanyaan ya dari Usnadil, ada klien meminta domain kepada server DNS, kemudian di server DNS tidak ada, itu bagaimana? Ya. Coba, Atufia mau menjawab? Ya, silakan. Uswatun. Oh ya, Bapak suka ketukar ya, Atufia sama Uswatun, soalnya kembar mukanya. Tidak bisa Pak, misalkan tidak ada domainnya, maka respon di klien no internet. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi tidak bisa ya, Ustaidil ya. Kenapa tidak bisa? Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Ketika klien meminta domain kepada server DNS, itu harus ada di server DNS-nya. Misalkan tadi kan bertanya, klien meminta contoh domain facebook.com. Kemudian yang ada di server DNS itu hanya domain youtube.com. Nah, kemudian server DNS mencari ada nggak nih server domain dari facebook.com. Kalau misalkan nggak ada, berarti ketika dikirimkan tidak ada. Artinya nanti di dalam klien itu no connection ya, karena tidak ada domain yang diminta. Oke, selanjutnya Bapak akan menayangkan terkait video konfigurasi dari DNS server. Silakan kalian simak video konfigurasinya ya. Kan bisa kalian simak. Yang utama login, root, dan password, kemudian konfigurasi IP address-nya ya yang pertama. Nah, itu menjadi hal yang penting ketika kita akan membuat suatu layanan server. Dengan perintah nano etc network interface, kemudian kita config IP address-nya ya setelah kita mengetikkan perintah nano etc network interface. Setelah masuk, kita ketikkan auto np0 s3 ivac np0 s3 init static ya. Kemudian ketikkan IP address-nya, address 192.168.101. Ini Bapak contohkan menggunakan IP kelas C ya, dengan subnet mask 255.255.255.0 atau /24 ya. Kemudian kita tambahkan lagi auto np0 s3 ivac infos 03 init static, addressnya 192.168.100.2 dengan subnet mask yang sama ya. Untuk yang IP ketiga sama auto np0 s3 .20, kemudian ivac np0 s3 init static dengan IP address 192.168.100.3 ya. Selanjutnya setelah dikonfigurasi IP-nya, jangan lupa
kita restart. Supaya apa? Supaya nantinya IP address tersebut bisa berfungsi dengan baik dengan perintah etc ini titik D networking restart ya. Setelah di restart berhasil ya, ada tampilan oke ya di sini. Kalau misalkan kalian restart IP ada tampilannya selain oke atau failed, itu udah diartikan IP-nya masih ada yang salah ya. Kemudian kita tambahkan DVD 1 sampai dengan DVD 2, kita scan DVD-nya ya. DVD 1 kita masukkan, kemudian tambahkan lagi DVD 2 dengan perintah apt strip cd-rom spasi add atau apt cd-rom spasi add ya, sampai dengan DVD 3. Setelah DVD 3 terscan, kita instalasi paket dari DNS-nya, yaitu bin 9 ya, dengan perintah apt install bin 9. Kemudian diinstal lagi apt install DNS utils ya. Mau digabungkan juga nggak apa-apa, misalkan apt install bin 9 spasi DNS util, mau dipisah pun nggak apa-apa ya. Kemudian setelah diinstal, kita tunggu sampai instalasi selesai ya, sampai dengan 100% ya. Tunggu, kita ikuti perintahnya sampai selesai. Nah, kalau ada tampilan seperti ini ya, ada tampilan DVD binary 2, artinya kalian masukkan DVD binary 2 ya. Kita tambahkan lagi ya, atau masukkan DVD 2-nya, kemudian di enter ya, kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita masuk ke change directory dengan perintah cd spasi etc/bin ya. Selanjutnya kita masuk ke nano-name.default.strip-zones ya. Kita akan mengkonfigurasi dari DNS-nya ya. Yang pertama, kita ganti localhost dengan nama domain. Di sini Bapak contohkan localhost-nya Bapak ganti dengan domain smkn6hotshare.com ya. Yang kedua, kita ganti db lokal dengan db smk. Untuk IP-nya kita sesuaikan dengan IP yang sudah dibuat tadi ketika konfigurasi di awal ya. Untuk IP yang dimasukkan hanya alamat networknya ya, alamat hostnya tidak usah dimasukkan. Nah, selanjutnya kita rubah db127 menjadi db IP. Setelah selesai, jangan lupa di save, kemudian kita copy db yang tadi kita sudah buat ya, dengan perintah cp db lokal spasi db smk ya. Kemudian copy lagi dengan perintah cp db127 spasi db IP. Selanjutnya kita konfigurasi db smk ya, dengan perintah nano spasi db smk. Di db smk kita buat juga domainnya ya. Localhost-nya kita rubah dengan domain yang sudah dibuat tadi. Bapak tadi sudah membuat domain apa? smkn6hotshare.com. Jadi disesuaikan ya. Di db smk juga sama, kita konfigurasi domainnya dengan nama smk6hotshare.com ya. Nah, selanjutnya setelah dirubah ya localhost-nya menjadi domain, kita tambahkan IP address-nya ya, satu persatu. Jadi kita sudah buat kan IP address-nya ada 3, ada 100.1, 192.168.100.2, yang ketiga 192.168.100.3. Nah, kita sesuaikan ya. Kemudian domainnya juga dibuat. Untuk satu itu domainnya ns name server, untuk yang IP kedua domainnya www, untuk IP yang ketiga itu domainnya mail ya. Selanjutnya kita konfigurasi db IP ya, sama. Di dalam db IP kita ganti juga localhost menjadi smkn6hotshare.com. Jadi semua domainnya jangan ada yang beda. Kalau misalnya kita bikin domainnya smkn6hotshare.com, jadi sampai ke akhirnya kita harus sesuai, jangan berbeda ya. Nah, di sini kita tambahkan domainnya. Kalau di db smk kita tadi menambahkan alamat IP address-nya. Nah, kalau di db IP ini yang ditambahkan adalah alamat dari nama domain ya. Saya tambahkan untuk IP 1 domainnya ns.smkn6hotshare.com ya. Untuk yang IP 2 www.nsmkn6
atau .smkn6codeser.com. Untuk IP yang ketiga, kita tambahkan domainnya dengan mail.smkn6codeser.com ya. Setelah selesai konfigurasi, kita akan menambahkan IP untuk klien ya, dimana nanti server Debian ini bisa terhubung dengan klien dengan perintah tadi nano etc resolve.conf. Di sini kita tambahkan IP address servernya, kemudian setnya kita tambahkan dengan nama domain ya, nama domainnya smkn6codeser.com, kemudian name servernya IP address 192.168.100.1. Sesuaikan dengan yang sudah kalian buat di awal tadi, IP addressnya berapa, jangan sampai salah IP address ya. Nah, sudah selesai konfigurasi, yang terakhir adalah kita harus merestart, sama halnya ketika kita akan mengkonfigurasi IP address ya kan. Terakhirnya kita harus merestart supaya apa? Supaya bisa berfungsi. Nah, kita restart DNS servernya dengan perintah /etc/init.ds/bin9 restart. Kalau misalkan ada keterangan oke, berarti seperti di sini ya contoh. Oke, di sini berarti sudah berhasil. Nah, selain dari oke, ada pilot misalkan, berarti ada yang salah kalian konfigurasinya ya. Maka dari itu kalian harus teliti ketika akan mengkonfigurasi. Kemudian kita cek IP address-nya ya, sesuai enggak yang kita buat tadi. Nah, untuk IP address 192.168.100.1 itu milik ns.smkn6codeser.com. Untuk IP address yang kedua ya, itu milik www.smkn6codeser.com, dan yang ketiga IP addressnya milik mail.smkn6codeser.com. Nah, sama ya, kita balik juga domainnya harus keluar IP addressnya ketika kita mencoba mengetikkan, misalkan di sini contoh ya, ns.smkn6codeser.com, yang muncul harus IP 192.168.100.1. Kemudian untuk www.smkn6codeser.com itu yang muncul harus IP 192.168.100.2. Nah, dan terakhir mail ya, mail.smkn6codeser.com yang keluar harus IP 192.168.100.3. Oke. Dari video yang sudah Bapak tayangkan, mungkin ada yang mau menanggapi dari kalian? Silahkan. Ya, silahkan. Saya ingin menanggapi video yang sudah ditayangkan oleh Bapak tentang konfigurasi DNS server. Di situ saya menanggapi bagaimana cara menginstal paket bin9 dan DNS Utils itu sendiri. Lalu cara membuat domain itu seperti apa? Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya membuat project secara berkelompok ya. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Kelompok yang sudah kita tentukan pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Terdiri dari 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdapat 5 siswa ya. 5 sampai 6 siswa ya. Silakan. Sudah sesuai kelompok duduknya? Sudah sesuai kelompok duduknya? Sudah. Baik, kalau sudah ya.
Bapak akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang nanti akan kalian buat ya. Proyeknya yang akan kalian buat, yang pertama kalian menginstal DNS server ya. Artinya paket DNS server itu apa yang harus kalian install nantinya. Yang kedua, kalian nanti akan mengkonfigurasi DNS server. Yang ketiga adalah kalian nanti akan menguji hasil proyek di komputer masing-masing ya. Jadi artinya nanti kalian setelah selesai proyeknya, kalian uji hasilnya di komputer masing-masing yang nanti akan Bapak nilai secara langsung ya di kelompok masing-masing. Dan terakhir, setelah selesai diuji, setelah dinilai juga sama Bapak, kalian melaporkan atau mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat secara berkelompok ya. Baik, ini ada LKPD ya, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Saya, Pak. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, 3. Kelompok 4 ya. Jangan lupa di LKPD-nya kalian tulis nama kelompoknya ya. Kemudian lihat proyek apa yang akan kalian buat sesuai dengan apa yang tadi Bapak sudah menjelaskan ya. Baik, sebelum kalian membuat proyek, kita sepakati dulu ya untuk waktu yang akan kalian pakai dulu waktu yang nantinya akan kalian kerjakan, berapa menit waktu yang dibutuhkan oleh kalian untuk membuat proyek ini ya. Kira-kira berapa menit untuk membuat proyek yang sudah Bapak berikan ya, atau yang sudah Bapak jelaskan tadi? Kira-kira berapa menit sepakatnya untuk pembuatan proyek ini? Berapa? 40 menit cukup? Cukup? 40 menit cukup? Cukup. Sepakat ya 40 menit? Pakat. Siap untuk mengerjakan proyek? Siap. Siap untuk mengerjakan proyek? Siap. Silakan dikerjakan proyeknya mulai dari sekarang. Sudah paham kan dengan proyeknya? Sudah paham ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 sudah paham dengan proyeknya? Sudah paham dengan proyeknya? Sudah. Kelompok 1 sudah paham dengan proyeknya? Sudah. Oke. Kelompok 2 sudah paham dengan proyeknya, kelompok 2? Sudah paham? Sudah paham ya? Insya Allah ya.
Kelompok satu ada kesulitan? Ada sedikit Pak. Oh, sedikit. Bisa teratasi ya? Bisa. Ya, alhamdulillah. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada. Lancar ya? Alhamdulillah. Kelompok 3
Ada kesulitan, Mas Nadil? Enggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Kelompok 4 Rizky, ada kesulitan? Hilang aman ya? Alhamdulillah. Iya. Silakan dilanjutkan ya.
kelompok 4 ya. Siapa yang nanti membuat file presentasi? Gilang ya, yang membuat file presentasi ya. Rizky membuat konfigurasi ya. Ya, dibagi-bagi ya tugasnya ya. Gilang konfigurasi, Rizky yang mengerjakan AKPD, Seville ya. Iya, mengerjakan AKPD ya. Iya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 3 ya. Nah, siapa yang mengerjakan file presentasi? Windy ya. Konfigurasi Nadil sama siapa? Nadil sama Suada. Yang mengerjakan AKPD siapa? Siapa? Siapa yang mengerjakan AKPD? Dede sama Dahlia ya. Jadi masing-masing kelompok ada tugasnya masing-masing ya. Kelompok 1, siapa yang mengerjakan konfigurasi? Uswatun sama April ya. Yang mengerjakan file presentasi atau Via sama Mayaro. Yang mengerjakan AKPD siapa? Nur Ajija sama siapa? Nur Ajija ya. Jadi ada tugasnya masing-masing ya per kelompok ya. Siapa yang membuat presentasi, siapa yang membuat file konfigurasi, yang mengerjakan AKPD ya. Kelompok 1, 2. Kelompok 2, siapa yang mengerjakan konfigurasi? Yang mengerjakan konfigurasi siapa? Bagus sama Manisa. Sama Anissa. Yang mengerjakan file presentasi siapa? Kamu siapa? Ovi sama siapa? File presentasi sama Santi. Yang mengerjakan AKPD Sisi Nadifa ya. Jadi ada tugasnya masing-masing ya per kelompok ya. Ada yang mengerjakan file presentasi, konfigurasi, kemudian AKPD ya. Jadi tugasnya udah bentuk ya masing-masing kelompok ya. Oke, silakan dilanjutkan.
Kelompok 2 sudah sampai mana? Ya, selesai Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, sampai NS lookup ya. Iya. Oke. Konfigurasinya udah selesai. Representasinya sudah selesai. Sudah ya. Sudah ya. LKPD sudah dikerjakan. Oke. Kalau belum selesai diselesaikan dulu LKPD-nya ya. Iya, Pak. Jadi konfigurasi sudah selesai. Oke. Kelompok 1 sampai mana? Sampai sudah sampai mana? Sudah menginstal paket dari DNS server bin 9. Iya. Sudah. Nah, oh ini sampai pembuatan domain ya, localhost ya, ganti domain. Kelompok 3 sampai mana pengerjaannya? Sampai nano DPI. Oh, DP SMK udah ya, udah disesuaikan ya domainnya. Oke, DPIP menggunakan paket apa untuk DNS servernya? QSC. Pakai apa? bin 9? Pakai apa? bin 9 sama DNS util? Iya. DNS util ya? Oke. Jadi paket 2 itu yang diinstal ya? DNS util dan bin 9. Silakan dilanjutkan ya. LPD-nya jangan lupa diselesaikan ya. File konfigurasinya juga. Apa namanya? File presentasi ya. Kelompok 4 ya. Rizky. Udah sampai mana konfigurasinya? DBIP Pak. DWIP. Sudah diganti semua domainnya. Udah Pak. Udah. Paket bin 9-nya sama nggak sama kelompok 2? Pakai apa? Sama. Pakai bin 9. Iya. Sama apa? Bin 9 sama apa? Sama apa? Bin 9 Pak. Bin 9 sama DNS util sama kayak itu kelompok siapa? Windy ya? Iya Pak. Kelompok 3. 2 paket itu aja yang diinstal. Iya, 2 doang Pak. Iya. Ini ini udah selesai ya. Iya. Tinggal apa ini? NS Locker. Oh, tinggal ngecek NS lookup. Iya. Jangan lupa ya, LKPD-nya dikerjakan ya. Iya Pak. Kemudian file konfigurasi file presentasinya juga dikerjakan. Sisa 5 menit lagi ya. Ya. Sudah ada yang selesai sebagian? Sudah? Sudah selesai dan ada yang belum ya. Tadi Bapak cek kelompok berapa tadi? Kelompok bagus, kelompok 2 ya sudah selesai ya semuanya ya. Dari konfigurasi, file presentasi dan LKPD sudah dikerjakan. Kelompok 2 bagus.
Oke, waktunya sudah selesai. Sudah semua ya? Sudah semua dikerjakan? Ya. Oke. Berarti semua kelompok sudah mengerjakan proyeknya masing-masing ya. Baik. Selanjutnya Bapak akan menilai hasil proyek yang sudah kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nanti kalian uji hasilnya di komputer masing-masing. Baik, dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 kelompoknya Uswatun ya. Udah sampai NS lookup ya. Iya. Oh iya. Coba Bapak pengen lihat IP dari 192.168.100.1. Coba diketikkan sesuai nggak ininya? Sesuai. Coba diketik dulu ininya apa IP-nya 192.168.100. Pakai 100.1 ya? Kelas C IP-nya. Coba untuk domainnya dicek sudah sesuai belum? Domainnya dicek. Oh sudah. Oke. www ya, yang 102 ya. Iya. Ya, tapi tadi sesuai dengan IP ya dan domainnya. Oke, ini kelompok 1 siapa aja? Uswatun, Kelompoknya Uswatun, Aprilia Zahra, Aprilia Zahra, Muhayaro, Muhayaro, Atovia, terus Nur Azizah. Nur Azizah. Oke, kelompok 2. Coba Bapak ingin mengecek. Nah, silakan dipegang bagus. Di sini aja ya. Iya. Nah, coba Bapak ingin melihat domain dari NS pakai domain S6 ya, ns.6codeshare.com. Coba ketikan IP-nya sesuai enggak? Ke NS atau? Ya, NS ketika sampai 6codeshare.com dan IP. Sesuai ya. Oke, Bapak mau cek lagi, coba ke nanonem.com.defaultzones. Pengen lihat localhost dan IP-nya, coba. Sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Kemudian pengen lihat DB SMK dan DB IP. Oke, SMK IP. Satu lagi IP-nya. DB IP. Oh, IP. Oke. Udah ya. Ini kelompok 2 siapa aja? Ininya kelompoknya. Bagus bisa. Bagus. Bisa. Yang kencang bagus. Bagus. Mufli. Dulu bagus. Mufli. Mufli. Susanti. Santi. Nisa. Nisa. Diva. Diva. Oke. Baik, kelompok 3. Kelompok 3 ketuanya Windy ya? Sudah selesai? Oke. Coba pengen lihat IP dari 192.168.100.3. Dia sesuai ya. 192.168.100.3. Dia apa ingin lihat, coba ke nanonem.com.defaultzones. Sudah sesuai ya. Coba nama domainnya diketikkan smkn6codeshare.com. Oke, udah semua ya. Oke, siapa aja nama kelompok? Musnadil. Kemudian siapa? Suada. Terus siapa? Windy,
Dede, Juhaida, Dahlia. Oke. Kelompok 4, Bapak ingin melihat hasilnya. Coba. Berhasil nggak ini? Berhasil. Coba Pak ingin lihat domain dari www.smkn6courtyard.com. Apakah sesuai dengan IP address-nya? Oke, sesuai. Sekarang Bapak coba lihat IP address dari 192.168.100.3. Domainnya mail smk6courtyard.com. sesuai berarti ya. Sesuai Pak. Oke. Siapa aja ini kelompoknya? Rizky, Siapa? Suhaifil, Rizky, Gilang, Gilang, terus siapa? Dayadi. Udah. Oke. Baik. Sudah selesai semua ya? Alhamdulillah proyeknya sudah kalian kerjakan dengan baik ya. Selanjutnya kalian cara berkelompok mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat tadi ya. Silakan kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah dibuat? Kelompok berapa? 4 ya, diketuai oleh Rizky ya. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Udah dikirim ya tadi filenya ya di grup ya. Bapak cek dulu ya. Bapak cek dulu grup PKJ. Silakan bisa dimulai untuk mempresentasikan hasilnya. Salah ya. Sudah ya. Tadi Bapak buka aja dulu semua ya. Karena sudah semua dikirim ya. Ya. Satu, dua, tiga, empat ya. Dulu baca dulu. Oke. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Instalasi dan konfigurasi DNS server. Install DNS server Linux. Untuk memulai instalasi dan konfigurasi DNS server, pastikan kita telah mengatur IP address terlebih dahulu.
Untuk DNS server, nama paket yang akan diinstal adalah bin9. Dan untuk menginstal gunakan perintah apt install bin9. Bin sudah terdapat di repositori Debian atau di DVD repository sehingga kita tidak perlu mencarinya lagi secara terpisah. Selain dari itu, kita juga dapat menggunakan aplikasi lain untuk konfigurasi DNS server antara lain NSD atau name server daemon dan Power DNS. Lakukan instalasi paket bin9 pada mesin yang akan menjadi DNS server. Untuk menginstal paket, gunakan perintah apt install bin9. Setelah terinstall, data untuk file konfigurasi DNS server berada di /etc bin/name.config.local. Buka file tersebut dengan menggunakan Utility nano atau gunakan perintah nano /etc bin/name.config.local. Setelah terbuka, inputkan script tersebut. Pada parameter John ada teks smkn6codeser.com di mana smkn adalah domain nama yang akan digunakan pada sistem tersebut. Kemudian pada parameter tipe kita menentukan jenis domain nama yang akan digunakan, apakah master atau slave. Di samping parameter file menunjukkan file konfigurasi yang selanjutnya. Setelah itu keluar dari Utility nano dan simpan perubahan pada file tersebut. Setelah itu buka file db reversi menggunakan nano, lalu lakukan pengeditan script seperti sebelumnya. Pada bagian depan di line paling bawah dapat dilihat ada angka 1. Hal itu maksudnya adalah untuk penanda dari segmen terakhir pada IP address yang digunakan untuk mesin DNS server. IP address 192.168.100.1. Setelah itu lakukan konfigurasi pada file db forward dengan membukanya menggunakan Utility nano. Setelah terbuka, lakukan pengeditan script. Setelah itu keluar dari Utility nano dan simpan perubahan pada file tersebut. Langkah terakhir dari konfigurasi ini adalah restoring pada service bin9. Gunakan perintah service bin9 restart. Jika muncul parameter OK pada saat proses stopping dan starting dari domain name service, maka konfigurasi kita sudah benar. Pengujian DNS server. Pada PC silent, buka file /etc/resolve.conf dengan menggunakan Utility nano. Setelah terbuka, masukkan perintah berikut: name server IP address 192.168.100.1. Setelah itu gunakan perintah nslogup sehingga akan muncul konsol. Setelah muncul konsol tersebut, ketikkan www.smkn6codeser.com untuk membuktikan kepemilikan domain name tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Silakan kalau ada yang bertanya. Bagaimana jika kita tidak dapat menjalankan perintah nslookup? Solusinya kita perlu menginstal paket yang disebut dnsutils yang menyediakan klien seperti NAS lookup, host, dan alat lainnya. Cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Jika nggak ada, saya tutup di sini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya kelompok siapa yang sudah siap? Silakan. Kelompok ini dulu ya. Apa?
1, 2, 3. Kelompok 3, silakan. Nadil ya. Ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Instalasi dan konfigurasi DNS server. Install dan konfigurasi DNS. Pastikan IP address sudah berkonfigurasi, kemudian install dan konfigurasi DNS server. Install paket atau aplikasi dari bin 9 pada Linux Debian dengan menggunakan perintah apt install bin 9. Setelah terinstall konfigurasi DNS server yang berada di ITS bin name code lokal, buka file tersebut dengan menggunakan perintah nano /retizen name conf lokal. Setelah terbuka, inputkan string tersebut. Pada file John, kita menambahkan teks smkn6codeshare.com untuk domain name yang nantinya kita gunakan pada sistem tersebut. Kemudian pilih tipe kita, ditentukan domain name yang akan dipakai, monster atau slave. Simpan perubahan pada file tersebut. Setelah itu buka file db.smk menggunakan nano, kemudian edit script seperti sebelumnya. Di bagian depan paling bawah dapat dilihat ada angka 1. Hal itu menandakan segmen terakhir pada IP address yang digunakan untuk mesin DNS server 192.168.100.1. Kemudian konfigurasi file db/ip buka menggunakan perintah nano. Setelah terbuka, edit script tersebut. Simpan file tersebut, kemudian restarting pada service bin gunakan perintah service bin 9 restart. Jika muncul keterangan oke, maka konfigurasi kita sudah benar. Pengujian dapat kita dilakukan dengan cara uji koneksi ke domain 6 SMK6 Kota Serang com dengan perintah ping domain atau IV. Ya, selesai. Udah lengkap ya. Tinggal presentasi aja nanti. Apakah ada yang bertanya? Tadi saat saya praktik, ketika saya mengetikkan konfigurasi yang muncul hanya tampilan layar hitam, dan itu dikarenakan apa ya? Untuk mengatasi itu, pastikan masih kita dengan
benar sesuai dasar kimia. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu untuk itu semua. Baik, selanjutnya kelompok berapa yang siap untuk mempresentasikan hasil? Satu. Silakan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami tentang instalasi dan konfigurasi DNS server. Instalasi dan konfigurasi DNS server, silakan lakukan praktikum sesuai petunjuk pada uraian materi di bawah ini. 1. Siapkan sebuah PC yang terinstal VM VirtualBox yang akan diinstal dengan sistem operasi Debian 10. Install dan konfigurasi DNS server. Langkah 1, tambahkan IP address pada server. Nano spasi /etc/network/interfaces, tambahkan IP address /start network /init.d/networking restart, scan DVD1, DVD2, dan DVD3. apt syndrome add. Langkah kelima, kemudian install terlebih dahulu paket bin 9. Ya, dilanjutkan. Apache 2 diinstal. Apache install bin 9 diinstal. Pindah ke direktori bin. Ini apa sih? cd /etc/bin. Edit file yang ada di dalam named configure default atau tunas. Tambahkan file di bawah. Nano named .config.default.zones. Langkah kelima yaitu copy atau salin file. Ketik cp spasi db.local spasi db.smk cp db Siap-siap ya, kelompok 4 ya. db.ip. Ketik Mia gantian. Edit file db.smk nano spasi db.smk. Terus dilanjut dengan
nano spasi db.ip. Terus tambahkan domain untuk klien nano spasi flash etc flashresolve.com. Restart paket bin 9 flash etc flash init.d flash bin 9 spasi restart. Tes apakah domain sudah aktif. NS lookup ketikkan IP address dan domain. Udah selesai? Udah. Kelompok 3 ya? Ya. Kelompok 1 ya? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau tanyakan? Izin bertanya. Silakan. Izin bertanya. Silakan. Bagaimana jika gagal saat melakukan instalasi paket bin 9? Izin menjawab, jadi solusinya jika tidak bisa diinstal maka perlu menambahkan sources yang ada di DVD 1 sampai 3. Hai, kenapa udah sore ya? Apakah ada yang bertanya lagi? Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah sore ya? Nah, bentar lagi ya. Baik, selanjutnya kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Langsung aja. Yang mana tuh? Langkah-langkah konfigurasi DNS server. 1. Pilih DVD1 dan kenalkan DVD ke Debian. Instalkan paket bin 9 dan DNS tulis. Langkah-langkah konfigurasi DNS server. Lakukan pindah direktori ke /etc bin untuk mengcopy file db 127 dan db lokal pagar tj flash cd /etc bin Copy db titik 127 menjadi db titik ip, copy db titik lokal menjadi db titik smk, nama diskusikan masing-masing. Periksa isi direktor bin dengan perintah flash is. Edit isi db 100 flash nano db titik 100, ubah isi db titik ip pada bagian losthats diganti dengan smk6codeshare.com dengan menggunakan Ctrl+W, Ctrl+R dan hot ID ganti dengan angka 1.
edit isi DB titik kelompok 1. Flash nano DB titik kelompok. Ubah DB titik SMK pada bagian lost hot diganti dengan SMK 6 code share titik com dengan menggunakan Ctrl W, Ctrl R dan IP address dengan angka 192.168.100.01. Edit isi file. Edit isi file named Edit isi file named conf titik default jones flash nano named titik conf default jones. Ubah isi file tersebut konfigurasi di resolve titik conf flash nano garis miring etc garis miring revolve titik conf. Ubah menjadi shared smk6 kota serang titik com nama server 192.168.101. Reset jaringan yang telah dikonfigurasi flash garis miring stc garis miring init titik d bin 9 reset. Lakukan pengujian dengan nestlog IP dan domain. Pengujian di server flash nslog 192.168.101. Sudah selesai? Sudah. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui letak kesalahan konfigurasi DNS yang sudah kita lakukan? Apakah ada yang mau menjawab dari kelompok lain? Izin menjawab. Untuk mengatasi itu kita cukup mengetikkan /etc/init titik d /bin9 spasi status. Cukup? Udah nggak ada lagi? Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak akan mengevaluasi hasil pekerjaan kelompok kalian ya, membuat sebuah project ya, dan hasilnya tadi sudah dipresentasikan ya. Yang pertama tadi Bapak lihat dalam pekerjaan project sudah bagus ya, sudah semuanya berhasil, tapi tadi pas Bapak pertama keliling masih ada yang salah mengetik, tapi bisa diatasi ya. Jadi ketika kita akan mengkonfigurasi suatu layanan server itu harus diperhatikan ya, file konfigurasinya ya, perintahnya, huruf besar kecilnya diperhatikan ya, itu mempengaruhi. Jadi kalau ketika kita salah mengetik, salah mengkonfigurasi, itu akan mengakibatkan error ke depannya ya. Terus untuk kelompok tadi Bapak lihat juga sudah bagus ya, sudah sesuai pekerjaannya. Ada yang mengerjakan konfigurasi, ada yang mengerjakan file presentasi, kemudian mengerjakan LKPD-nya. Jadi dalam sebuah kelompok kita harus bekerja sama ya, jangan saling mengandalkan ya. Yang namanya kelompok kita harus bekerja sama ya, jangan saling mengandalkan. Misalkan kelompok saya mah ada yang pinter lah, udah saya serahkan aja sama yang pinter. Tapi dalam suatu kelompok itu tidak ada yang seperti itu ya, bekerja sama bareng-bareng dalam membuat project ya, yang barusan tadi kalian buat. Terus untuk presentasi, evaluasinya adalah tadi kalian sudah bagus sebenarnya menyampaikan presentasinya. Mungkin karena sudah sore juga waktunya ya, ada yang dijemput mungkin pulangnya nanti sama orang tuanya,
jadi sudah tidak sabar ingin pulang mungkin ya. Jadi hasil dari presentasi juga tadi kalian sudah bagus gitu ya, maksudnya menyampaikan materinya ya, kelompoknya juga sudah saling gitu kan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan proyek hari ini ya. Baik, selanjutnya Bapak minta kalian mengisi post-test ya. Silakan kalian buka link yang sudah Bapak share di grup kelas ya. Silakan kalian buka linknya. Post-test ini terdiri dari 10 soal ya. Silakan kalian kerjakan post-testnya. Sudah masuk? Sudah masuk? Sudah masuk? Sudah masuk? Sudah ya? Masuk ya? Udah masuk semua ya? Memulai. Oke, sudah semua ya ini ya. Sudah semua. Tinggal satu lagi ya. Ayo. Yang pertama siapa? Nur Gilang. Yang kedua Dayadi dan yang ketiga Rizky. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita sudah berada di kegiatan penutup ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak minta satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Mia. Dengan adanya alamat DNS, kita lebih mudah untuk mengingat domain daripada IP address. Kemudian dengan DNS kita dapat mengakses web dengan server lokal. Siap, cukup. Silakan dulu untuk kita semua. Baik, selanjutnya Bapak minta umpan balik dari kalian ya. Ini Bapak sudah kirim linknya. Silakan kalian isi refleksi pembelajaran hari ini.
Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Oke, ini sudah ada yang masuk ya, refleksi dari kalian. Baik, Bapak bacakan ya refleksi dari kalian ya, umpan balik terhadap Bapak. Perwakilan saja ya, masing-masing siswa. Kalau semua terlalu banyak ya. Nah, sini refleksinya bagaimana perasaan kalian, apakah senang dalam pembelajaran hari ini? Ada yang jawab seru, ya senang karena bisa mempelajari tentang induk Debian. Oke, refleksi yang kedua, apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan sehari-hari ini? Siapa ini? Suhaifi menjawab, iya. Iya, karena sebelumnya saya belum mempelajari tentang induk Debian. Ya, sangat bermakna berarti ya. Yang ketiga, apakah dapat menguasai materi pembelajaran hari ini? Suhaifi, ya, menguasai. Kemudian, ya cukup menguasai. Dari siapa ini? Suadah. Oke, selanjutnya yang keempat, apakah saya menyumbangkan ide dalam pembuatan proyek? Ya, rata-rata menjawab iya ya, menyumbangkan ya. Nah, pada saat melakukan apa merasa paling bagus dalam pelajaran hari ini? Ya, karena bisa mengetahui induk Debian. Saat praktik ada yang menjawab praktik dan presentasi ya. Ya. Oke. Sangat bermakna ya pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian mengetahui penerjemahan IP address menjadi domain ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian sangat bermakna. Ketika kalian akan mengakses web, tidak usah lagi kalian mengetikkan alamat IP address, tapi cukup mengetikkan nama domain ya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pembelajaran pada pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang web server ya, konfigurasi, instalasi ya, dengan pengujian hasil dari konfigurasi web server. Jadi silakan kalian pelajari dulu materinya, nanti ketemu dengan Bapak lagi pertemuan berikutnya atau minggu depan ya. Gimana untuk pembelajaran hari ini? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Jelas, alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Ya. Silakan ketua kelas untuk persiapkan. Siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Karena ini sudah sore, kalian pulangnya yang ada yang bawa motor jangan ngebut-ngebut ya. Kalau misalkan ada yang jemput juga bilang sama yang jemputnya jangan ngebut-ngebut ya. Terima kasih Pak. untuk pertemuan hari ini. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Silakan untuk pulang.